Nah, tadi kan sudah tahu kabarnya. Di daerah nanti sangat berkenan Bapak Ibu untuk bisa sharing kabarnya. Tapi hari ini yang sesuai dengan judul saya pilih adalah kita ingin membahas lebih jauh tentang apa saja tantangannya. Apa saja sih kendalanya di Bapak Ibu masing-masing ketika melakukan eksekusi terkait dengan satu data Indonesia. Mungkin ada yang bertanya-tanya, saya regulasi sudah punya, saya tim koordinasi atau forum SDI saya juga sudah punya, portal juga sudah dibuat, bahkan portalnya juga sudah tersambung begitu dengan provinsi maupun pusat. Tapi kok SDI saya masih begitu-begitu aja? Misalkan masih ada yang bertanya demikian ya Bapak Ibu, atau kok memang yang sedari awal merasa bahwa ini terasa cukup tertatih-tatih, sepertinya itu adalah kabar yang memang dimiliki oleh beberapa Pemda. Maksudnya Bapak Ibu tidak usah khawatir, risau, dan merasa menyerah begitu ya untuk mengeksekusi inisiatif SDI ini, karena memang hasil penelitian yang dilakukan oleh Islami di tahun 2021 masih menemukan berbagai tantangan dalam implementasi SDI. Dalam konteks ini, Islami membagi beberapa tantangannya itu dari sisi penyelenggaraan satu data Indonesia. Jadi dibagi di perencanaan ada tantangan apa, kemudian di pengumpulan, di pemeriksaan, bahkan di penyebarluasan apa saja sih tantangannya. Yuk kita coba ulas satu-satu Bapak Ibu. Yang nanti saya ingin dengar apakah tantangan itu terjadi begitu di tempat Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama, di bagian perencanaan. Nah, Bapak Ibu perlu melihat bahwa di bagian perencanaan itu ada kurang lebih, kalau dibilang apa sih yang harus dilakukan di perencanaan begitu. Perencanaan itu outputnya Bapak Ibu bisa mengetahui daftar data yang harus dikumpulkan di tahun selanjutnya, ada daftar data prioritas kalau ada. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Ibu diminta untuk membuat rencana aksi. Hemat saya ketika membaca Perpres 39, amanah yang benar-benar sebenarnya diamanahkan kepada SDI tingkat daerah itu adalah pada posisi penentuan daftar data Bapak Ibu. Karena penentuan daftar data prioritas dan penyusunan rencana aksi secara eksplisitnya disampaikan di Perpres 39 itu adalah ranahnya pusat. Tapi apakah daerah terus nggak boleh? Boleh, karena kalau Bapak Ibu lihat rencana aksi yang sudah dibuat oleh pusat kan sifatnya apa-apa yang dilakukan oleh pusat. Sementara di daerah kan hanya dimention bahwa porsinya menerapkan. Tapi pertanyaannya, kalau yang dari pusat misalkan belum, terus fase untuk Bapak Ibu menerapkan kan perlu persiapan di tingkat daerah. Sehingga monggo Bapak Ibu yang sedang berbenah menyusun rencana aksi turunan dari keputusan menteri tadi boleh dieksekusi lanjut. Nah, karena eksekusi di perencanaan itu adalah berkaitan dengan penentuan daftar data dan rencana aksi, beberapa catatan tantangan yang termention oleh Islami, yang pertama adalah belum ada mekanisme pengawasan pelaksanaan rencana aksi SDI. Jelas, ini di 2021. Lawong pun rencana aksinya kalau pusat aja, itu baru ditetapkan di 2022. Kemudian kalau berkaitan dengan daftar data dan daftar data prioritas, di per 2021 Islami menyatakan bahwa belum ditetapkan data prioritas dan tidak tersedia daftar data. Ini make sense Bapak Ibu, karena di 2021, andaikan penelitian terbaru, maka harusnya udah update, karena data prioritas pusat sudah disahkan begitu, dan juga sudah disahkan keputusan menterinya tadi. Nah, barulah bagaimana Bapak Ibu di tingkat daerah nih struggle-nya menentukan daftar data. Kemudian yang ketiga adalah ketidakjelasan lembaga pembina data. Ini dari Islami, state ini tuh berkaitan dengan begini Bapak Ibu. Pembina data di tingkat daerah maupun pusat itu kan dipegang oleh, kalau statistik berarti BPS, kemudian kalau geospasial adalah Badan Informasi Geospasial. Bahasanya mungkin agak menohok gitu ya Bapak Ibu, ketidakjelasan lembaga. Tapi ini saya hanya bercerita Bapak Ibu, tidak dalam rangka untuk menyinggung atau apapun begitu.
di salah satu Pemda yang saya dampingi begitu penyelenggaraan SDI-nya, saya menemukan bahwa kan tadi dikatakan pembina data itu tugasnya salah satunya adalah memberikan rekomendasi daftar data, kemudian melakukan pembinaan terkait dengan prinsip satu data. Nah, dalam implementasinya Bapak Ibu, yang tahu, katakanlah gini ya, metadata. Sebelum adanya SDI, Bapak Ibu semua kemungkinan besar akan cukup awam dengan apa sih itu metadata dan standar data. Nah, terus siapa yang tahu? Yang paling tahu kan selama ini adalah BPS, ya baik tingkat pusat maupun daerah. Nah, besar harapannya Bapak Ibu ketika hadir BPS sebagai pembina di tingkat daerah nih, misalkan wali data, produsen data itu akan mendapatkan banyak pelajaran. Tapi kenyataannya ya karena mungkin posisinya adalah saat BPS punya gawe, daerah juga punya gawe, sehingga untuk mensinkronkan kolaborasinya tuh agak susah Bapak Ibu antara pembina data dan juga wali data, produsen data, bahkan wali data pendukung. Itu kalau dari penelitian. Nah, apa kabar kalau secara real prakteknya Bapak Ibu? Ada yang bisa menyampaikan cerita begitu? Struggle-nya ketika melakukan perencanaan data? Kita coba sapa lagi Bapak Ibu peserta. Oke, kita coba dari yang luar pulau begitu ya Bapak Ibu. Mohon izin, selamat pagi Bapak Bakri dari Pinrang. Ya, siap. Ya, baik. Selamat pagi Pak. Pagi, Bu. Ya, ini sedikit sharing Bapak. Kalau saat ini inisiasi bagian perencanaan data di Kominfo Pinrang, bisa diberikan kabarnya Bapak? Sharing begitu? Jadi kalau kami di Kabupaten Pinrang untuk aturan-aturan yang tadi sudah ada, kemudian yang pertanyaan tempat itu implementasinya belum. Kami sudah menyurat ke pusat, tapi sampai sekarang belum dapat jawaban. Oke. Kemudian untuk kan juga baru istilahnya baru mulai ini untuk SDI. Kami sementara ini sedang menyusun daftar data. Oke, berarti ya, untuk awal sudah mula. mengalami tantangan-tantangan tertentu Bapak ketika menyusun daftar data? Itu sih tantangan kami dari 44 OPD yang ada di daerah kami itu belum semua yang masukkan daftar datanya. Oke. Dan jadi masalah sebentar. Oke, baik. Ada lagi Bapak mungkin yang belum termention di sini juga dialami? Kalau secara peran dari pembina data bagaimana Pak? Dari BPS sendiri di Kabupaten Pinrang? Kalau pembina data, kami punya koordinasi bagus sekali dengan kami. Wah, Sangat bagus. Oh, kabar baik ya Pak. Betul, perlu ya. sangat di engage terus gitu ya ketika ya, sudah punya kolaborasi yang bagus. Baik, terima kasih Pak Bakri dari Pinrang. Salam sehat selalu. Siap. Tadi disampaikan oleh Pak Bakri, termention bahwa karena yang punya data itu kan sebenarnya produsen data ya Bapak Ibu. Nah, karena produsen data ini kan banyak. Nah, untuk membuat daftar datanya, kenapa sih kok cukup struggle? Kenapa sih nggak harus dikumpulin aja gitu? Karena memang sebelum mengumpulkan Bapak Ibu perlu harus punya daftar data dulu yang jadi acuan untuk dikumpulkan. Bahkan sebagai bentuk komitmen, kalau saya pribadi sangat menyarankan bahwa daftar data itu bukan hanya oke ini ya, tetapi dibuat kesepakatan Bapak Ibu. Kalau di Pemda yang kami dampingi itu sampai dibuat berita acara begitu. Berita acara penandatanganan daftar data yang dikumpulkan. Sehingga memang jelas hitam di atas putihnya daftar data. Nah, ketika memang dalam penyusunan daftar data, produsen sangat dilibatkan karena mereka-mereka lah yang tahu daftar data apa yang memang seharusnya mereka kumpulkan. Itu kalau dari kabar Pinrang, Sulawesi Bapak Ibu. Kita coba bergeser ke yang lain. Tadi saya lihat yang juga terlihat membuka video, ya kita cek dari yang membuka video demikian. Atau Bapak Ibu kalau berkenan
diskusi dan menyampaikan update bagaimana perencanaan datanya juga boleh Bapak Ibu, sangat